Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan saat ini kita ketemu di segmen baru ya. Saya membuat segmen baru, laporan scout, di mana saya harap ini bisa membantu teman-teman untuk berkenalan dengan target-target transfer Arsenal dan apa yang kira-kira bisa diharapkan dari para pemain ini dan bagaimana kira-kira Arsenal akan memakai mereka gitu ya. Format ini sebenarnya saya sudah pakai kemarin pada saat membicarakan Ricardo Calafiori ya. Cuman saya pikir kita butuh segmen baru khusus untuk para pemain yang ya kira-kira akan datang ke Arsenal gitu ya. Dan hari ini saya ingin membahas tentang Mikel Moreno gitu ya. Tapi sebelumnya teman-teman, channel saya ini adalah fans channel Arsenal ya. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan saya saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi kalau teman-teman bisa bantu di yang saat ini menonton dan belum subscribe, tolong dibantu klik tombol subscribe-nya ya, dan juga dipencet tombol loncengnya sehingga setiap kali saya upload teman-teman dapat reminder dari YouTube gitu. Oke ya, tidak berlama-lama, yuk kita mulai pembahasan kita ya. Ya, ini Mikel Moreno ini kalau saya bilang sih bukan pemain top lah ya. Dia pemain bagus gitu ya, tapi bukan pemain bintang, kalau mau dibilang bukan pemain superstar lah gitu. Sepertinya sih kalau menurut saya melihat apa yang akan diambil oleh Arsenal ini Mikel Moreno ini karena ini adalah rencana B. Kenapa saya bilang rencana B? Karena target utama kita ya di midfield ini kan adalah Amadou Onana atau Yusuf Fofana gitu. Dan sepertinya sih dari pemberitaan yang ada gini kan, Yusuf Fofana ini akan lebih dekat ke AC Milan. Jadi sudah Fofana ini sudah ada, dikabarkan sudah ada perjanjian pribadi ya dengan Milan. Jadi untuk masalah kontrak dan segala macamnya sudah beres. Ini saat ini hanya tinggal Milan dan Monaco ini ya untuk negosiasi harga. Lalu juga Amadou Onana pada kondisi yang sama dari Everton ke Aston Villa. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat mengecewakan lah ya, kalau mau dibilang mengecewakan, karena target utama midfield kita ini tidak bisa kita dapatkan. Jadi ini adalah rencana B gitu. Tapi juga menurut saya ini adalah transfer yang cukup masuk akal ya. Kenapa saya bilang cukup masuk akal? Pertama dari segi harga ya. Dari segi harga ini Mikel Moreno ini dikabarkan dia punya klausul pelepasan. Jadi klausul release clause, klausul pelepasannya itu di kisaran harga 50 sampai 60 juta euro gitu ya. Tapi sepertinya dari Real Sociedad ya, klub pemiliknya ini tidak akan melepas di harga tersebut. Jadi bukan harga release clause. Kenapa bukan di harga release clause? Karena kontraknya Moreno ini cuma tinggal semusim. Jadi tinggal satu musim. Dikabarkan sih kira-kira ya sekitar 30 juta euro ini sudah bisa kita dapatkan Mikel Moreno. Yang kedua ini adalah dari sisi gaji ya. Dari sisi gaji dikabarkan gajinya ini hanya sekitar 61 ribu ya, 61 ribu euro per pekan. Jadi gajinya juga nggak mahal. Dari segi usia ya, usianya 28, jadi pada usia puncak dari pemain bola ya. Jadi usia puncak pemain bola ini kan sekitar 27 sampai 29 ya. Jadi ini dia juga masih ada di masa puncaknya. Dan ya kita agak kurang banyak juga ya pemain-pemain yang di usia 28-an ini. Karena di midfield kita ini pemainnya masih sangat muda-muda, di bawah 25 ke bawah. Lalu justru juga ada yang 30 ke atas ya. Thomas Partey dan Jorginho itu kan udah di atas 30 semua ya. Jadi ya ini menurut saya juga sebuah jembatan yang bagus. Plus ini juga bisa membuat para pemain akademi kita, terutama mereka yang berposisi di midfield, melihat bahwa mereka punya peluang untuk tembus ke tim utama gitu ya. Jadi bisa melihat
bisa tembus ke tim utama. Kenapa? Karena ya diisi oleh pemain yang usianya ya kalau kita ngomong sekarang 28 kan berarti sekitar 2-3 musim ke depan udah 30 atau 30 lebih gitu ya. Jadi ya ini membuat para pemain akademi ini ngerasa bahwa kalau saya bertahan di Arsenal, saya punya kesempatan untuk bisa tembus ke tim utama Arsenal, dan itu menurut saya juga sesuatu yang sangat penting gitu ya. Nah, jadi inilah kenapa mungkin kita akan melakukan transfer ini untuk Mikel Moreno, yang walaupun tadi sekali lagi bukan pemain yang luar biasa, tapi menurut saya ini adalah pemain yang konsisten gitu ya. Jadi pemain yang cukup konsisten gitu. Ya, ini kita akan bahas ya untuk selanjutnya. Ya, ini kelebihan dan kita ngomong tentang kelebihan dan kekurangannya Mikel Moreno ya. Kita lihat di sini statistiknya. Oke, sebentar, saya statistiknya untuk di La Liga ya. Jadi ya ini untuk di La Liga. Oke, sudah di La Liga ya. Kita lihat ini angkanya hijau-hijau semua ya, jadi cukup bagus. Dia ini yang menjadi kekurangan gitu ya, yang saya dengar dari teman-teman yang nonton La Liga, karena saya juga tidak nonton La Liga, jadi saya juga begitu kurang tahu. Kekurangan Moreno ini adalah di stamina ya. Jadi untuk kecepatan berlari dia sprint sekitar sekitar 15 sampai 18 meter lah ya. Itu setengah lapangan lah kira-kira, untuk setengah lapangan itu sprintnya sangat cepat. Tapi kalau dia untuk lari full satu lapangan dari gawang ke gawang itu kurang mampu gitu. Jadi dia lebih bisa untuk sprint cepat, itu setengah lapangan itu sangat cepat, dan dia juga dikatakan sangat pandai lah ya. Jadi sangat pandai dalam memilih target passing gitu ya. Jadi untuk target passingnya juga sangat bagus dia. Jadi untuk passingnya, problemnya adalah dia lebih pandai itu adalah untuk passing jarak dekat. Untuk passing jarak jauhnya, nah ini kan kita bisa lihat jadinya pass akurasinya jelek karena dia long balls-nya nggak terlalu bagus gitu nih. Long ball akurasinya cuma 65% gitu. Jadi dari total passingnya ini jarak jauhnya ini yang kurang bagus gitu. Kelebihan dia lainnya adalah untuk membawa bola, tapi sekali lagi tadi yang diceritakan ke saya bahwa dia untuk membawa bola ini lebih pandai adalah untuk jarak-jarak pendek gitu ya. Jadi mungkin dia lebih bermain cepat gitu untuk membawa bola ini nggak jauh-jauh gitu ya. Ini jadi ya kekurangan dia ya. Jadi ini untuk masalah kekurangannya ini kurang bisa untuk jarak jauh larinya, juga untuk passingnya. Jadi untuk crossing juga dia crossingnya kurang begitu bagus gitu. Tapi untuk crossing jarak pendek, jadi mungkin crossingnya kalau dari tepi lapangan ke tengah itu kurang bagus, tapi kalau dari half space itu, jadi dari tengah ya, antara pinggir dan sentral ini, di ruang tengah, ruang antara ini, dia crossingnya lumayan bagus. Kelebihan dia yang lain ini adalah dia juga tinggi badan ya, yang lumayan tinggi, berapa sih dia, hampir 2 meter lah ya itu. Jadi tinggi badannya juga lumayan tinggi. Dia ini untuk duel udaranya sangat bagus ya. Jadi ini aerial duel di sini ya, kita bisa lihat 168 aerial duels ya. Ini luar biasa. Jadi ini duelsnya, aerial duelsnya ini dia sangat unggul gitu untuk di duel udara. Kelebihan dia yang lain adalah dia sangat versatile. Jadi dia bisa posisinya di mana-mana. Ya, ini juga sesuatu yang dicari oleh Arteta ya, bisa ditaruh di mana-mana. Dan ya ini cuman
membuat dia ini nggak punya satu kelebihan yang terlalu unggul banget lah gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu jack of all trades gitu, jadi bisa semuanya tapi nggak ada yang benar-benar bagus di satu hal gitu. Jadi ya itulah yang tadi saya diceritakan oleh teman-teman yang nonton La Liga gitu ya. Jadi dia ini pemain yang sangat pandai ya, jadi cukup konsisten. Tapi konsistennya ini jadi bukan konsisten yang apa ya, bukan konsisten yang kayak dia pemain superstar yang bisa 10 terus, tapi maksudnya dia setiap main itu ya kira-kira kalau kita kasih nilai lah ya, kalau kita kasih nilai antara 1 sampai 10, ini dia pemain yang tiap kali main bisa memberikan nilai 7 gitu ya. 78 konsisten di situ, 78. Mungkin dia nggak terlalu bagus, tapi dia sangat pandai untuk memberikan ruang, lalu juga membuat teman-teman yang lain ini tampil lebih bagus gitu. Jadi kayak bisa ya mendorong teman-temannya lah, membagi apa ya, kayak membagi bolanya itu sehingga membuat teman-teman yang lain yang ada di sekitarnya dia ini lebih bersinar gitu. Dan satu lagi ini yang juga membuat saya kaget adalah dia ini posisinya nomor 8, pemain nomor 8 ya. Jadi seperti ini kita bisa lihat ya di sini dia posisinya lebih kepada CM ya, ini lebih kepada CM. Jadi dia bukan defensive midfield gitu kan, padahal kan di awal musim ini diberitakan bahwa kita lebih mencari pemain nomor 6, tapi Mikel Merino ini lebih cocok, dia adalah pemain nomor 8 gitu. Jadi ya ini dengan tinggi badan tadi ya 187, jadi ini dia menurut saya sesuatu yang kita kaget. Dan kalau kita masukkan Mikel Merino ke dalam tim, berarti Declan Rice akan masuk ke nomor 6 gitu kan. Jadi ya agak mengagetkan bagi saya bahwa yang dicari ini bahwa Mikel Merino ini ternyata nomor 8 posisinya. Dan banyak yang bilang ini gaya bermainnya lebih mirip Granit Xhaka, jadi lebih bisa dibandingkan dengan Xhaka gitu. Nggak terlalu egois gitu, jadi mainnya lebih untuk membantu teman-temannya. Dan dia ini sangat apa ya, sangat nurut dengan taktik yang diberikan. Jadi sangat bagus untuk mengikuti instruksi pelatih-pelatihnya. Jadi ini yang ya tadi saya lagi diceritakan kepada saya. Ya kita lihat ya nanti ya. Oke, sebentar. Ya, ini coba kita bahas ini untuk berikutnya ya. Ini adalah setup taktik. Oke, sebentar. Oke, setup taktiknya. Maaf. Mana ya? Oke, sebentar kita buka. Oke, ya. Oke, saya pindah dulu, geser dulu sedikit. Oke ya, kelihatan ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, dengan perkiraan ini adalah kita beli Calafiori ya. Merino ini nanti akan di posisinya di sini gitu. Calafiori ini kemungkinan ya, ini kalau dia turun, Merino turun ya di sini, Declan Rice berarti yang akan menjadi posisinya di nomor 6 gitu ya. Jadi dia yang masuk di sini. Dan ini kalau Martinelli, jadi kita lihat mungkin ini Arteta mencoba memperbaiki posisi sebelah kiri ya, yang memang musim lalu sebelah kiri ini kita sangat kurang gitu. Nah ini dikatakan sih kepada saya ya, ini Merino ini bisa bermain dengan Calafiori ini, karena Calafiori ini lebih bagus dia untuk maju, untuk overlappingnya ya, dia lebih bisa, dimana Merino ini dia lebih senang untuk di half space sini gitu ya. Dan ya ini kalau kita lihat permainannya mungkin nanti pada saat posisi menyerang ya,
Biasa kan Arsenal pada posisi menyerang ini seperti ini. Nah, nanti Calafiori dengan Declan Rice di sini, Odegaard agak lebih ke depan, Merino akan ada di sini gitu. Dan ini untuk build up jarak pendeknya ini ya, Calafiori dengan lari ke sini, ya Merino yang melanjutkan lari ke depannya gitu kan. Karena tadi yang saya bilang bahwa Merino ini untuk lari setengah lapangannya sangat cepat, tapi kalau dia disuruh lari full satu lapangan, ini dia yang kekurangan dia di situ gitu. Ya, ini kita lihat kemungkinan besar akan seperti ini, dimana kalau dia masuk ke sini nanti Martinelli yang bisa dari luar memberikan crossing, atau bahkan Martinelli ikut menuhin posisi depan di sini nih ya bersama Havertz gitu. Ya, kita lihat juga nanti kira-kira seperti apa yang akan menjadi formasinya ya. Jadi kalau kita lihat tadi Merino ini lebih untuk bermain bola-bola pendek gitu ya. Jadi yang tadi diceritakan saya, dia lebih ke bola-bola pendek. Jadi ya mainnya dia kemungkinan besar akan lebih maju ke depan ya. Dan dia juga posisinya sepertinya sangat agresif. Ya, ini pemain yang tadi ya akan menjadi lebih dibandingkan dengan Granit Xhaka. Iya, kita lihatlah nanti ya perkembangannya di lapangan realnya seperti apa. Tapi ini kira-kira yang teman-teman bisa harapkan kalau kalau Merino main gitu. Dan sepertinya sih mungkin nggak selalu main Merino, jadi mungkin akan dirotasi, karena tadi sekali lagi Merino ini adalah pemain rencana B. Jadi bisa juga ini kita lihat apakah nanti Thomas Partey kejual atau gimana ya. Bisa juga ini di sebelah kiri ini kalau diisi adalah oleh Jurrien Timber gitu ya. Merino ini kemungkinan besar akan diganti ya. Ini apakah Thomas Partey atau Jorginho ya. Dimana nah ini posisinya ya akan seperti ini. Kenapa dia kok nggak terlalu cocok sama Timber? Karena dia ini dengan Timber ya kecenderungan permainan bolanya sangat mirip, sehingga overlappingnya nanti akan tabrakan gitu ya kayaknya kalau dari saya, dari yang saya dapat info gitu ya. Jadi kemungkinan besar sih ini Merino ini akan rotasi ya dengan Declan Rice di posisi nomor 8 ini. Dan kita lihat nanti Thomas Partey apakah terjual atau enggak. Karena kalau Thomas Partey nggak terjual ya mungkin ya ini adalah Jorginho yang di sini. Jadi nanti tukar-tukarannya adalah dengan Jorginho atau Thomas Partey, dimana kalau Merino yang masuk, Rice yang akan ada di sini, atau kalau Partey atau Jorginho yang masuk, Declan Rice yang akan ada di sini. Jadi ini ya akan tukar-tukaran lah ya, seperti itu. Ini sih perkiraan saya ya tentang bagaimana Mikel Merino akan digunakan di Arsenal gitu. Ya, oke. Kesimpulannya ini pemain yang ya bukan pemain superstar gitu ya. Jadi mungkin teman-teman jangan terlalu berharap banyak, dalam artian ini bukan pemain papan atas, tapi maksudnya bukan yang sekelas Odegaard lah ya kalau dari saya ngomong. Ini lebih ke kalau dari saya transfer yang kesempatan lah ya. Transfer kesempatan ini artinya ada pemain dengan harga murah dengan skill yang lumayan yang bisa untuk mengisi midfield kita. Harapan saya sih kalaupun kita membeli Merino karena harga yang murah ya, ini juga harus dikomplementer lagi dengan pemain-pemain lain gitu kan. Apakah memang sayap kiri yang akan menggantikan Martinelli gitu ya, atau siapa gitu, atau rotasi lagi pemain nomor 6 midfield yang central defensive midfield ini gitu. Yang pasti dari saya sih ini gimana ya,
Kalau dibilang jelek juga nggak jelek gitu ya. Kalau dia memang benar seperti yang diinformasikan, bisa konsisten sih. Pemainnya mainnya selalu di rating kira-kira 78 ya. Kalau memang benar bisa konsisten satu musim seperti itu, menurut saya lumayan bagus lah ya. Gitu. Dan tadi sekali lagi Mikel Merino ini mungkin tidak akan terlihat mencolok gitu. Jadi dia secara passing itu nggak terlalu superb, nggak terlalu wah, tapi dia ini selalu sepertinya itu kayak membantu teman-temannya lah gitu, jadi membuat teman-teman yang lain yang ada di sekeliling dia itu lebih bersinar gitu. Jadi ya team player lah ya ini ya, yang tadi seperti dibilang ke saya bahwa ini lebih bisa dibandingkan dengan Granit Xhaka. Ya, kita tunggulah ya ini perkembangannya untuk midfield kita bagaimana, karena saya juga jujur bahwa dari posisi midfield ini yang posisi yang menurut saya amat sangat perlu untuk diutamakan gitu, karena ya posisinya kita sangat tipis midfield kita. Jadi kalau Merino di sini masuk bisa sebagai pemain rotasi, menurut saya juga sangat bagus. Tapi menurut saya nggak cukup hanya Merino saja. Kalau memang dia pemain rotasi, harus ada pemain lain untuk midfield ini yang apa ya? Kalau menurut saya yang wah ini masih perlu lah ya untuk di midfield gitu. Ya, ya kita tunggulah bagaimana untuk perkembangannya. Dan ya inilah ya, jadi kira-kira teman-teman untuk apa yang bisa diharapkan dari Mikel Merino. Ya itu aja sih dari saya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah nge-like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.